Pria ini merokok rokok terakhirnya. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke pusat rehabilitasi. Tanpa diduga, begitu dia masuk, sang sipir berniat untuk memotong rambutnya yang panjang. Gorsky segera ingin memprotes. Tapi sang sipir berkata bahwa pintunya tidak kunci, kamu dapat pergi. Ternyata ini adalah pusat rehabilitasi khusus. Tidak ada batasan di sini. Tetapi ada 3 kelas orang di sini. Pendatang baru direhabilitasi seperti Gorsky disebut cacing racun. Akan ditugaskan untuk melakukan pekerjaan terberat. Bahkan makan juga harus duduk di tanah. Setelah melalui 7 hari penderitaan, akan dipromosikan menjadi penyewa. Setiap hari tidak lagi harus melakukan kerja keras, tetapi harus mengikuti pelatihan neraka. Itu juga normal untuk berlari sampai muntah darah. Saat mencapai level tertinggi, dia bisa makan di meja. Setiap orang di kelas ini dapat mengunjungi kerabat mereka sebulan sekali. Meskipun aturan di sini sangat tidak adil, tapi dia punya motivasi besar untuk tetap bertahan di sini. Karena dia akan segera menjadi seorang ayah. Setahun yang lalu, Gorsky dan pacarnya Ewa baru saja bertemu tapi segera jatuh cinta. Seorang pria nakal seperti dia dengan cepat membawanya ke sebuah bar. Tidak lama kemudian, pacarnya menjadi pecandu. Setelah mengetahui bahwa putrinya berkencan dengannya, ayah pacarnya yang adalah seorang kepala polisi langsung memukul wajah Gorsky. Jika kamu terus menyentuh putriku, aku akan membuat hidupmu seperti kehidupan anjing. Kamu mengerti? Tetapi sang serif baru saja membawa putrinya pergi. Gorsky dan kaki tangannya pergi ke kantor polisi untuk memprovokasi dia. Setelah polisi dibujuk untuk keluar, Ewa juga untuk keluar dari rumahnya, dan terus bergaul dengannya, untuk mendapatkan uang untuk membeli opium. Gorsky mencuri di mana-mana dan ditangkap oleh polisi. Bagi orang yang hidup tanpa kesadaran seperti dia, kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tapi Ewa seperti dirasuki hantu. Dia memanfaatkan ketidaksiapan ayahnya untuk menyelamatkan Gorsky. Pada hari-hari berikutnya, mereka hidup semakin bebas. Gorsky menjadi panik secara mental. Manusia bukanlah manusia, iblis bukanlah iblis. Pacarnya pun tidak jauh lebih baik. Dia meletakkan puntung rokok yang terbakar di tangannya tanpa merasa sakit. Namun hari itu terjadi kejadian tak terduga. Gorsky melihat pacarnya Ewa berdiri di jalan muntah. Dia pikir pacarnya berhalusinasi karena overdosis obat-obatan. Tapi pacarnya berkata, "Tidakkah kamu sadar bahwa aku hamil?" Setelah mendengar berita ini, dia tertegun selama beberapa detik sebelum sempat bereaksi. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi gembira. Dia cepat-cepat berlari pulang. Dia ingin memberitahu ibunya berita ini. Tak disangka, begitu masuk ke dalam rumah, Gorsky melihat sosok ayahnya memukuli ibunya. Dia melangkah untuk menghentikannya. Tetapi ayahnya memukulinya hingga kepalanya berdarah. Akhirnya kekesalan yang dia rasakan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Dia mengambil foto yang dia ambil saat mendapatkan penghargaan, dan melemparkannya satu persatu ke dinding. "Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu dulu mengatakan aku tidak berguna, sekarang aku percaya itu. Kamu masih tidak berguna seperti sebelumnya. Oh, bagaimana dengan kamu?" Dia kemudian pergi ke rumah sakit untuk dijahit lukanya. Tetapi ketika perawat keluar, dia diam-diam menyelinap ke ruang farmasi, mencuri semua obat adiktif. Kemudian, dia ditangkap oleh perawat, sehingga dia dikurung di penjara lagi. Disinilah hal yang paling dia takuti bukanlah dipukuli, tetapi ketidaknyamanan dari kecanduan. Hingga suatu hari ibunya datang ke selnya untuk menjenguknya. Dia memberitahunya tentang berita buruk. "Bu, maaf," dia ingin menyingkirkan bayinya. Ketika Gorsky mendengarnya, dia sangat panik. Di tengah malam dia mengambil garpu dan memasukkannya ke dalam rotinya. Lalu dia menelannya utuh. Ini satu-satunya cara dia bisa bertemu pacarnya. Untungnya, teman narapidananya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Ketika dia sadar kembali, dia menabrak dokter, lalu berlari keluar.
Tetapi begitu dia berlari ke pintu rumah sakit, dia dihadang oleh ayah Ewa. Ayah Ewa tahu sejak awal bahwa dia akan melakukan ini. Menjauhlah dari putriku. Beberapa bulan kemudian, ketika Gorski dibebaskan dari penjara, dia kembali ke bar lama. Tetapi menemukan bahwa sahabatnya telah meninggal karena overdosis opium. Pemakamannya sangat dingin. Kecuali pendeta, hanya ada beberapa pecandu. Namun hal yang tak terduga adalah, pacar Gorski juga datang ke sini. Dia dengan lembut menyentuh perut Ewa yang sedang hamil. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, ayahnya menariknya. Bahkan mendorong Gorski ke dalam kubur. Ewa menatapnya dengan mata tanpa emosi. Dia melemparkan bunga matahari di tangannya seolah melemparkan sampah padanya. Gorski sekarang tidak memiliki jalan kembali. Pada saat inilah, dia bertekad untuk berhenti dari kecanduan, membangun kembali hidupnya. Tetapi opium telah menembus jauh ke dalam tulang dan sumsumnya. Baik siksaan fisiologis maupun psikologis. Dia mulai berhalusinasi. Untungnya ibunya muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ketika dia bangun lagi, dia menghadapi dokternya. Sikapnya benar-benar berubah. "Selamatkan aku." Dokter segera membawanya ke pusat rehabilitasi. Hal pertama setelah datang ke sini adalah mencukur rambut. Ini untuk menghindari para pecandu menyiksa diri sendiri. Di sini, kecanduan bisa kembali kapan saja. Gorski hanya bisa bersembunyi di toilet untuk minum air dingin. Ketika kecanduannya parah, seluruh tubuhnya gemetar. Ketika dia tidak tahan, dia akan mengeluarkan foto pacarnya untuk dilihat. Pacarnya adalah satu-satunya motivasinya. Karena penggunaan narkoba jangka panjang, kondisi kesehatannya sangat buruk. Setelah berlari beberapa putaran, dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Orang yang berdiri di sampingnya ingin membantunya. Tetapi dia menghentikan orang itu. Lalu dengan goyah bangkit dan melanjutkan jogging. Untuk pacarnya. Juga untuk bayinya yang akan segera lahir. Dia mencoba bertahan dengan kekuatan luar biasa. Kecuali pekerjaan pembersihan harian. Setiap hari dia terus berlari sejauh 5 km. Melakukan 300 kali push-up. Sangat cepat setahun telah berlalu. Sekarang Gorski sudah berubah totalnya. Dalam praktiknya, dia segera melampaui semua orang. Berkat prestasinya yang luar biasa. Pelatih menyarankan untuknya pekerjaan membersihkan kolam. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia dapat tetap di sini selama 1 jam untuk berenang. Sama seperti itu. Jogging, berenang, bersepeda. Menjadi 3 hal yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Setiap hari dia semakin yakin dalam hidupnya. Frekuensi kekambuhan kecanduannya juga semakin menurun. Hari itu, ia mengumpulkan keberaniannya, mendaftar untuk mengikuti kompetisi triathlon antara lain. Berenang 700 meter. Berlari 5.000 meter. Bersepeda 20 km. Meskipun dia mencoba yang terbaik. Pada saat dia mencapai garis finish, semua orang sudah selesai bekerja. Meski begitu, dia mendapatkan kegembiraan yang tidak pernah dia miliki. Bukan apa yang lain. Itu adalah kegembiraan memenangkan dirinya sendiri. Tapi ini hanya kedamaian sebelum badai. Pacarnya karena overdosis narkoba, jadi dia jatuh ke dalam bahaya. Gorski melihat Ewa dalam kekacauan ini karena dirinya. Ini membuat hatinya patah. Dia mencium keningnya, sebagai pamit terakhir. Setelah meninggalkan ruangan, dia melihat seorang gadis kecil. Perasaan keintiman muncul di hatinya yang membuatnya berhenti. Tapi sekarang ayah Ewa muncul lagi. Dia buru-buru membawa gadis kecil itu pergi. Dia bukan anakmu. Gorski tahu. Sheriff ini tidak akan pernah memaafkannya. Agar layak menjadi seorang ayah, Gorski berusaha untuk lebih banyak berlatih. Ia mengikuti semua jenis kompetisi. Prestasinya juga semakin baik. Dia bahkan memecahkan rekor triathlon Eropa. Sehingga mendapatkan undangan ke turnamen Piala Dunia. Namun, kejadian tak terduga terjadi lagi. Setelah berlatih terus-menerus selama 12 jam, Gorski kelelahan. Akibatnya,
Dia ditabrak mobil dengan plat nomor E86. Yang lebih menakutkan adalah, karena perawat tidak tahu bahwa dia memiliki riwayat kecanduan opiat, dia memberinya suntikan morfin untuk menghilangkan rasa sakitnya. Harus tahu bahwa, bagi pecandu yang sukses, ini tabu. Pada malam hari, kecanduannya kambuh lagi. Di tubuhnya seolah-olah ada ratusan ribu cacing merayap. Rasanya seperti mereka mencabik-cabik tubuhnya. Ketika Gorsky akan pingsan, dia merasa seperti melihat putrinya. Malam itu, dia mencoba yang terbaik untuk menahan kecanduan. Tetapi kali ini dia terluka parah. Dokter mendiagnosis bahwa dia tidak akan bisa lagi berjalan sendiri. Apalagi bersaing memperebutkan Piala Dunia. Imannya benar-benar hancur. Dia berlutut dan menangis keras. Setelah jauh ini, semua orang bisa melihat perubahannya. Termasuk ayah Ewa. Kali ini, dia tidak memarahinya lagi. Lirka. Nama putrimu adalah Lirka. Mendengar ini, imannya kembali menyala. Demi putrinya, dia harus berdiri lagi. Bahkan jika dia jatuh, dia juga harus berdiri. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia bertahan dan tidak menyerah. Sulit untuk membayangkan bagaimana seorang pria tidak dapat dikalahkan oleh opium. Seberapa kuat keinginannya? Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Kebugarannya kembali normal. Tetapi ketika dia dan pelatihnya pergi ke AS untuk bertanding, dia diberitahu bahwa jarak triathlon ini telah berubah 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu artinya berenang sejauh 8 km, bersepeda 360 km, dan terakhir lari 84 km. Perlu tahu bahwa balap iblis di tempat ini telah mengambil nyawa peserta yang tak terhitung jumlahnya. Pelatih menasihatinya untuk menyerah. Tetapi dia sangat gigih. Aku harus bergabung. Suara tembakan terdengar. Adalah saat kompetisi dimulai. Para pemain terjun ke laut satu persatu. Tetapi ketika dia baru saja berenang beberapa ratus meter, cedera sebelumnya hampir membuatnya mati lemas. Staf dengan cepat menempatkannya di pelampung. Tetapi begitu dia bernapas lagi, dia segera kembali ke trek. Ketika dia sampai di darat, dia dilampaui lebih dari 10 menit oleh para lawannya. Tapi konten selanjutnya adalah keahliannya. Gorsky menggunakan semua kekuatannya untuk mengejar mereka. Dia melewati satu persatu. Ketika beralih ke lari ketahanan, dia naik ke posisi pertama. Tetapi pada 10 km terakhir, kakinya terluka parah. Pelatih datang. Menemukan kakinya sekarang berdarah. Pelatih menyuruhnya menyerah. Tetapi dia menolak. Dia menggunakan pisau kecil, memotong ujung sepatu. Melakukannya untuk mengurangi gesekan. Lalu dia terus berlari saat menahan rasa sakitnya. Sekarang Gorsky hanya bisa mengandalkan kemauannya untuk terus bertahan. Saat lelah, dia tersesat dalam halusinasinya. Teman baiknya yang telah meninggal. Pacarnya yang telah pergi selamanya. Semua seperti sutra laba-laba, mereka datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dirinya yang lama berdiri di kakinya. Gorsky, kamu berlari ke arah yang salah lagi. Semua orang ada di sini. Tapi kamu tidak di sini. Dia tidak ragu-ragu. Dengan tegas meninju halusinasinya secara langsung. Langsung hancurkan ilusi dirinya sendiri. Dia kembali ke dunia nyata. Di seberangnya adalah garis finish. Gorsky mencoba yang terbaik untuk berlari ke depan. Tetapi kakinya tidak memiliki kekuatan lagi. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Hanya bisa menggunakan tangannya untuk terus merangkak ke depan. Saat inilah, tampaknya putri dan pacarnya sedang menunggunya. Kekuatan cinta membantunya untuk berdiri lagi. Dalam sorak-sorai semua orang, dia berlari ke garis finish. Dan memenangkan medali emas triathlon. Ini adalah kisah nyata. Tokoh aslinya adalah Jerzy Gorsky. Dari seorang pecandu di masyarakat terbawah hingga yang memenangi juara dunia.
Kita tidak bisa tidak mengagumi kegigihannya. Selama Anda percaya pada dirinya sendiri dan gigih, Anda dapat mengatasi semua kesulitan. Tetapi saya tetap ingin menasihati semua orang. Jauhi zat terlarang. Dan cintai hidup Anda sendiri.